Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Kalian juga telah menuliskan kemarin sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama adalah tempat tanggal pembuatan surat. Ya, tepat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Nah, berarti kalau ditulis sebelah sini nih, pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Ini ada contohnya. Papua Barat, 28 Agustus 2015 tanpa ada titik. Ingat, tanpa ada titik karena ini bukan kalimat. Nah, tulisnya Papua Barat. P-nya kapital, B-nya kapital, diikuti tanda koma. Ingat, diikuti tanda koma untuk tempat, tanda koma, baru ke tanggal, bulan, dan tahun tanpa tanda titik atau tanda baca apapun. Misalkan Bojongmanik, 17 Agustus 2020. Bojongmanik, 17 Agustus 2020 tanpa adanya tanda titik atau tanda apapun di sini, dikosongkan. Oke. Selanjutnya itu lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat, tidak disingkat lam gitu ya. Tidak disingkat. Terus angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Misalnya lampiran titik 2 4 lembar. EMPAT gitu, ditulis 4 ya, dengan huruf bukan dengan angka. Hal pemberitahuan atau misalkan melamar pekerjaan atau surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu adalah alamat surat. Ya, alamat surat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak menggunakan kata kepada. Karena ini merupakan menunjukkan kemubaziran bahasa. Mubazir. Kalau sudah ada kata kepada ini. Jadi langsung saja yang terhormat. Ya, langsung saja yang terhormat. Yang terhormat titik. Itu kan manajer sukses mandiri. Gitu. Yang terhormat titik. Pimpinan perusahaan PT apa gitu ya, seperti itu. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris nih, seperti ini. Ya, alamat tidak disarankan lebih dari 3 baris. Langsung yang terhormat manajer mandiri, Jalan M. Yamin nomor 2 Kalibata, Jakarta. 3 baris, tidak boleh lebih ya disarankannya. Terus tulisan jalan, ya, jalan ini tidak boleh disingkat, misalnya JLN ya, itu tidak boleh. Ya, harus tulis jalan. JALAN, jalan Muhammad Yamin nomor 02 Kalibata. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya, tidak menggunakan titik. Ya, manajer sukses mandiri tidak ada titiknya. Jalan Muhammad Yamin nomor 2 Kalibata tidak ada titiknya. Jakarta tidak ada titiknya. Ya, ini perlu diingat dalam penulisan nama dan alamat surat ya, nama dan alamat surat. Penulisannya pun ya, untuk YTH yang terhormat ini diikuti tanda titik. Langsung manajer, M-nya kapital ya, S-nya kapital. Jadi yang kapital ini untuk huruf awal katanya. Sama di jalan M. Yamin. Ya, kali nama jalan berarti huruf kapital di huruf awal katanya saja. Nomor 02 koma Kalibata. Ini ada komanya, Kalibata. Misalkan Jalan Raya Bojongmanik nomor 04 koma. Nah, gitu kan, Bojongmanik. Nah, ada komanya di sini. Selanjutnya adalah salam pembuka. Nah, ini salam pembuka itu misalkan dengan hormat ya, dengan hormat. Nah, digunakan tanda baca di akhirnya koma. Dengan hormat koma. Yang kapital hanya D-nya saja. Yang H-nya jangan. Jadi dengan hormat koma. Nah, itu disebut dengan salam pembuka.
jangan titik atau jangan menggunakan tanda seru, tanda tanya dan lain-lain. Jadi harus menggunakan tanda koma. Dengan hormat, koma. Yang kapital adalah huruf D-nya. Yang H-nya itu tidak kapital atau tidak huruf besar ya. Selanjutnya alinea pembuka. Ya, alinea pembuka. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Biasanya ini kata-katanya misalkan saya yang bertantangan di bawah ini. Nah, itu sudah menunjukkan alinea pembuka. Atau dalam harian harapan baru tanggal sekian, nah itu adalah alinea pembuka. Mendengar iklan kebutuhan tenaga kerja di majalah, nah itu juga sudah merupakan alinea pembuka. Isi, isi. Keenam adalah isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama adalah identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan, sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi. Biasanya mereka menginginkan dilampirkan penunjang lainnya, ya itu harus dilampirkan. Itu diisi. Identitas ya. Dalam menuliskan keterangan tersebut huruf awal kata digunakan huruf kecil. Nah ini sama nih. Misalkan nama, ya N-nya jangan besar nih. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, ya ini tidak kapital, ya tidak kapital ini. Ya nama N-nya kecil, T-nya kecil, P-nya kecil, A-nya kecil. Seperti itu. Nama langsung, misalkan di sini ada Nitriana Sapitri. Tempat tanggal lahir Jakarta, koma. Ingatlah setelah tempat ya, kalau menunjukkan tempat tanggal lahir atau nama tempat pembuatan surat, setelah nama tempat atau nama kota ya itu harus diikuti tanda koma. Jakarta, koma 7 Januari 1995. Nah, gitu. Pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir. Titik 2, S1 Sastra Inggris. Alamat Dukuh Turi, Bumi Ayu, Brebes. Nomor kode pos ya, kode pos 52273. Gitu. Ini menggunakan koma karena supaya disingkat. Ini adalah nama desa, ini nama kecamatan, ini nama kabupaten, ini kode posnya. Tapi kalau mau tuliskan lengkapnya nggak apa-apa. Misalkan Kampung Bojomanik, Desa Bojomanik, gitu kan. Kampung Bojomanik RT 04 RW 02, Desa Bojomanik, Kecamatan Bojomanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ya. Juga tidak apa-apa. Dan penulisan nama tempat, yang namanya nama tempat berarti harus awal katanya menggunakan huruf kapital ya. Dukuh Turi, nama tempat D-nya kapital. Bumi Ayu, nama kecamatan kapital. Brebes, nama kabupaten kapital. Bojomanik, B-nya kapital. Lebak, L-nya kapital. Banten, B-nya kapital. Maksud tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar ini menulis surat. Apa maksud tujuannya? Ya tujuannya untuk melamar pekerjaan gitu. Dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan Bapak, kan seperti itu. Terus unsur lainnya adalah unsur penunjang ya. Menyatakan lampiran ini adalah unsur penunjang. Unsur penunjang, menyatakan lampiran atau unsur penunjang. Dalam lamar pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran menggunakan tanda baca titik. Ya, misalkan begini nih, ya. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, titik koma. Fotokopi kartu tanda penduduk, titik koma. Pas foto ukuran